Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sholat Jumat Masjid Al-Munawwarah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mempertemukan kita kembali di Masjid Al-Munawwarah ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan segala amaliyah kita, wabil khusus ibadah puasa kita, diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami akan menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan Masjid Al-Munawwarah Kantor Permai Palembang. Kegiatan sholat Jumat 13 Maret 2026 bertepatan dengan 23 Ramadan 1447 Hijriah. Selaku imam dan khatib yang terhormat guru kita Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Wono Biomed, alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kita ucapkan terima kasih. Kemudian muadzin Saudara Ustaz Rizky Al-Fajri Al-Hafiz, alhamdulillah beliau juga sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian laporan keuangan saldo awal kas tanggal 7 Mei 2026 adalah Rp663.420. Penerimaan kas di tanggal 7 Maret 2026, total infak sholat Jumat Rp1.874.000. Kotak infak di luar sholat Jumat Rp3.077.000. Infak biaya air PDAM Rp154.030. Jumlah penerimaan kas Rp5.530.030. Kemudian jumlah kas tersedia menjadi Rp5.768.450. Pengeluaran kas dari tanggal 7 Maret 2026 sampai 13 Maret 2026 sebesar Rp4.872.790. Saldo akhir kas 12 Maret menjadi Rp895.660. Saldo akhir bank Rp59.600.000. Jadi total saldo akhir kas dan bank Masjid Al-Munawwarah sampai 12 Maret 2026 Rp60.495.660. Palembang 13 Maret 2026 atas nama bendahara Bapak Humaini dan Ketua Masjid DKM Al-Munawwarah Bapak Muhammad Soleh. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian perlu diinfokan bahwasanya unit pengumpulan zakat atau UPZ Masjid Al-Munawwarah Kantor Permai menerima dan menyalurkan zakat fitrah 2,5 kg atau 37.500 per jiwa. Kemudian menerima zakat mal, fidyah dan infak sedekah insyaallah dibuka besok Sabtu 14 Maret 2026 sampai 19 Maret 2026 pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Sekali lagi diberitahukan kepada seluruh jamaah bahwasanya pengurus unit pengumpulan zakat UPZ Masjid Al-Munawwarah mulai besok sudah dibuka pukul 8 sampai pukul 4 sore. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian terakhir marilah kita bersama-sama mendoakan untuk para donatur Masjid Al-Munawwarah yang telah menginfakkan melalui kotak infak air mineral Ramadan, tisu, pembayaran listrik, pembayaran air PDAM, kemudian melalui beras duafa, melalui takjil Ramadan, nasi bungkus untuk jamaah Ramadan dan pembatas sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Kita semua senantiasa diberikan kesehatan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang melimpah barokah,
serta anak cucu kita semua menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Terakhir beritahukan kepada seluruh bapak-bapak jamaah semuanya agar kiranya untuk mengisi sosok yang masih kosong yang di depannya. Kemudian bagi anak-anak yang di belakang, adik-adik mohon untuk tertib pada saat khotib menyampaikan khutbahnya dan pada saat sholat Jumat nanti. Dan bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang membawa alat komunikasi atau HP, harap untuk di-silent atau dimatikan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi khatib akan menaiki mimbarnya. Berkenaan itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa 'aidul masakin. Al-khutbatani fiha maqamu rak'atain min al-fard. Fa idza su'ida al-khatib 'ala mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah." Dengan kata lain, apabila di antaranya ada yang berkata-kata atau berbisik-bisik sedangkan khatib telah membacakan khutbahnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang sia-sia, maka tiada pahala baginya. Maka dari itu, marilah kita diam, kita perhatikan dan dengarkan dengan seksama dengan hati yang menerima dan taatilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin وعلى آله الطيبين والطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Jamaah Jumat rahimakumullah, shaimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua mengenal diri kita, baik secara nama maupun makna dari nama manusia. Jadi kita punya nama dan apa makna dari nama itu. Baik, kita lihat di surat nomor 32. Juga boleh dilihat di surat nomor 22 dan nomor 23. Di surat 32 ayat 7 atau ayat 8 sampai ayat 10 disebutkan: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bada'a khalqal insani min tin. Awal mula manusia diproduksi, dibikin dari tanah, yaitu Nabi Adam. Kemudian dilanjutkan: Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian diproduksi kembali keturunannya tidak lagi dari tanah tapi dari nutfah. Ya, dari nutfah atau dari sperma dan ovum, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian mengalami proses yang namanya embriologi, terbentuk dalam rahim. Di ayat yang lain dikatakan fi qararin makin, di tempat yang sangat kokoh namanya rahim. Selama di rahim itu terjadi perubahan sangat drastis. Dari tadinya seperti lendir, kemudian menjadi gumpalan-gumpalan yang disebut alaqah, kemudian menjadi organ tubuh yang dibungkus dengan kulit dengan lengkap, namanya mudghah. Ya, maka kemudian Allah menyebutkan tsumma sawwahu, maka kami sempurnakan bentuk jasad itu. Kalau di hadis Rasul disebutkan 120 hari. Dalam ilmu kedokteran kira-kira 16 sampai 20 pekan. Orang awam menyebutkan 4 bulan. Maka ketika sudah sempurna 4 bulan, tsumma sawwahu, baru kemudian wa nafakha fihi min ruhi, baru ditiupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh jadi entitas yang berbeda. Dari wujud jadi wujud yang berbeda. Ruh ketika ditiupkan ke dalam jasad, maka istilah ruh berubah menjadi nafas. Bahasa Indonesianya jiwa. Maka ada jiwa saat 4 bulan itu. Maka kalau menurut hukum fikih, kalau saat itu di bawah itu namanya keguguran, di atas itu namanya janin yang sudah hidup dalam kandungan ibunya, dan itu sudah wajib zakat fitrah, kira-kira seperti itu. Kalau andaikan di atas 4 bulan baru keguguran, kira-kira begitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian Allah menyebutkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Kemudian diberikan organ atau indera, baik itu yang nyata kelihatan maupun istilah, yaitu diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi kemudian manusia menggunakan ini dengan tidak bersyukur, maka disebutkan qalilan ma tashkurun, hanya sedikit di antara manusia yang bersyukur. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi itulah secara ringkas kisah penciptaan manusia. Sekarang yang kedua, namanya. Apa nama manusia? Yang pertama, Al-Quran menyebut manusia sebagai ya Bani Adam, yaitu keturunan Adam. Ini mengandung makna apa? Kata Rasulullah, orang Arab
tidak lebih bagus dari orang ajam dan sebaliknya. Jadi kalau kita adalah keturunan Bani Adam atau anaknya Nabi Adam, keturunan Nabi Adam kita ini, berarti kita tidak ada perbedaan dari segi suku, bangsa, dan ras di hadapan Allah. Tolong dicamkan. Ya, saya seorang ahli genetik. Genetik manusia, DNA manusia itu 100% sama, tidak ada berbeda. Kalaupun misalnya kulit kita kenapa sawo matang, orang bule kenapa kulitnya putih, orang negro kenapa kulitnya hitam, itu hanya ekspresi dari genetik. Ekspresi itu artinya munculnya genetik itu. Ibaratnya mudahnya begini, kalau pada orang kulit hitam maka ekspresi gen yang mengatur kulit, melatonin namanya, itu ekspresi gennya ini sangat tinggi, maka kulitnya akan berwarna lebih hitam. Pada orang barat itu ekspresinya sangat rendah, maka kulitnya putih. Pada kita agak sedang-sedang, maka sawo matang. Tapi ketika dilihat betul jenis DNA-nya sama, jadi secara fisik jangan merasa di antara kita ada lebih bagus dari yang lainnya. Itu baru disebut Bani Adam. Yang kedua, di surat Ar-Rahman, ya ma'syarul jin wal ins, wahai seluruh jin dan ins. Lawan dari jin adalah ins. Jin adalah makhluk yang tidak kelihatan atau tersembunyi. Ins adalah makhluk yang kelihatan. Nama manusia adalah ins. Jadi kita ini adalah tampak, kelihatan, kejingoan kata orang Palembang. Jin tidak kelihatan. Jadi logikanya kalau ada jin yang kelihatan berarti dia punya masalah di tempatnya sana. Sebaliknya kalau ada manusia suka sembunyi berarti dia ada masalah. Ya, karena kita adalah ins, tampak, sementara jin tidak tampak. Apa yang tampak dari kita? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang tampak dari kita dimaksud dalam ayat ini adalah akhlak. Akhlak, perilaku. Jadi nama ins artinya manusia yang punya akhlak. Jadi kalau kita tadi, yang pertama tadi, kalau kita rasis, suka menghina suku bangsa, seperti yang sekarang terjadi, yang merasa orang Yahudi merasa paling tinggi, itu rasis, berarti dia sebenarnya bukan Bani Adam secara istilah. Yang kedua, ins adalah akhlak. Jadi siapa saja tidak punya akhlak, berarti sesungguhnya dia bukan manusia, bukan ins. Yang ketiga, di surat 76, manusia disebut hal ata 'alal insan. Nama kita adalah insan. Insan adalah makhluk yang kompeten. Bahasa Palembangnya ada kepacaan. Jadi kita ini bisa mampu untuk mencari penghidupan. Di surat 17 ayat 84, kul kullu ya'malu 'ala syakilati. Kamu akan mencari penghidupan berdasarkan syakilah. Syakilah itu bahasa Inggrisnya talents. Dan talents mengandung makna kompetensi, kemampuan untuk hidup. Jadi kalau ada orang yang ngemis terus, kerjaannya nadah baik, atau kerjaannya justru menyakiti orang, merebut harta orang, itu sesungguhnya bukan insan. Karena istilah insan artinya dia kompeten, dia mampu berusaha untuk menafkahi dirinya sendiri atas karunia Allah berupa syakilah. Itu yang ketiga. Yang keempat, manusia disebut di Al-Quran, nama yang keempat adalah ya ayuhan nas atau qul a'udzu birabbin nas. An-nas. An-nas adalah social human being, makhluk sosial. Ini saya khotib, antum semua jamaah. Ini kita berarti bersosial. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Di rumah ada istri, suami, anak-anak, orang tua, seperti itu. Jadi intinya kita ini hidup secara sosial, bukan sendirian. Dan apa arti sosial ini?
Yang pertama adalah lita'arofu, untuk saling memahami. Memahami itu bahasa kerennya bijaksana. Bijaksana, bukan bijak sini. Kalau bijak sini egois, hanya dirinya, narsis, hanya dirinya yang dipahami. Tapi bijaksana itu ta'arofu, bahasa bendanya ma'rifah, kenal. Oke. Kemudian yang namanya makhluk sosial adalah wa ta'awanu, kooperasi atau kolaborasi, tolong menolong, saling memberikan kemanfaatan, itu baru makhluk sosial. Jadi kalau ada kita tidak saling kenal, tidak saling tegur, tidak tolong menolong, sesungguhnya kita bukan annas, bukan namanya makhluk sosial. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, jamaah sekalian rahimakumullah, manusia diberi nama tadi. Sebelum saya kesini tadi saya dengar itu disetel kaset surat Kahfi. Itu ayat yang terakhir bunyinya kul innama ana basyarum mithlukum. Bashar, nama manusia adalah Bashar. Bashar artinya manusia fisik, manusia yang punya fisik, dan fisik ini menginginkan kebutuhan yang namanya syahwat. Fisik ini adalah menginginkan kebutuhan yang namanya syahwat. Syahwat adalah keinginan terhadap materi. Silakan buka di Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, dan manusia itu sudah ditanamkan pada dirinya keinginan kebutuhan terhadap syahwat. Apa di situ disebut? Satu, nisa, perempuan, banin, anak-anak, mal, harta benda, ya, kemudian kendaraan, sawah ladang dan sebagainya. Pendek kata, semua yang tangible, yang materi itu dibutuhkan oleh badan kita. Kalau secara zat yang kita waktu makan nanti buka puasa dan sahur itu adalah namanya nutrisi. Sebagai bashar kita butuh nutrisi, butuh karbohidrat, butuh protein, butuh lemak, ya, butuh vitamin, butuh mineral, dan butuh air. Ada 6 zat gizi yang harus kita penuhi, karena kita ini adalah bashar. Dan apa maknanya? Orang dalam memenuhi bashar ini ada patokan. Ada patokan. Jangan berlebih-lebihan atau jangan mengambil hak orang lain. Kalau berlebihan atau mengambil hak orang lain, namanya memperturutkan hawa nafsu. Maka selama Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Secara khusus kita adalah Ramadan dilatih untuk menjadi manusia yang namanya bashar. Dan akhirnya nanti kita akan merayakannya namanya Idul Fitri. Idul Fitri bayangkan sama persis ketika kita lahir. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Yang lahir itu fitrah. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada catatan kriminal sedikit pun. Tidak ada catatan yang katakanlah buruk sekalipun. Makannya dia disuplai oleh ibunya melalui tembuni, plasenta. Ya, seperti itu. Makanya di situ kehidupannya dijaga, disayangi, ya. Kemudian kehadirannya dinanti-nantikan, dirayakan akikah. Itulah orang fitrah. Adalah orang yang bangga karena dia kembali kepada keadaan sebagaimana bersih. 5 istilah manusia tadi ada semua. Saya ulangi, yang pertama kita adalah Bani Adam, maka jangan sekali-kali kita rasis. Yang kedua, kita adalah ins, manusia yang punya akhlak. Yang ketiga, kita adalah insan, manusia yang punya kompetensi, kebacaan, baca nyari nafkah. Yang keempat, kita adalah annas, makhluk sosial yang kita ini bergaul dan tolong menolong. Dan yang terakhir, kita adalah bashar, yaitu manusia yang punya hawa nafsu, keinginan, tapi jangan diperturutkan, tapi dikendalikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita sampai kepada pemahaman yang mendalam dan kesadaran, memberikan hidayah taufiknya, sehingga kita semua insya Allah
bisa meniti jalan menjadi manusia sebenar-benar manusia dengan maknanya. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ansuril mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridha min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'una fi shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan 'aliyan mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina qulubana wal walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا إمام المجيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة